Jadi untuk contoh yang ketiga, kita masih menggunakan struktur balok yang sama. Permintaannya juga sama, tentukan tegangan normal maksimum. Balok di atas akibat lubang ini, tapi penampang baloknya misalnya tidak lagi segi 4 seperti tadi. Misalnya penampang baloknya T begini. Ya. Penampang baloknya demikian. Jarak-jaraknya bisa kita buat aja. Itu ya. Ini misalnya 30 mm, semua dalam milimeter. Ini 30, ini berapa? 90 misalnya. Ini juga 30, semua milimeter. 30, 90, ini. Kalau ini 30, ini juga 90 misalnya. Jadi yang berbeda dari contoh kedua tadi adalah penampangnya ya. Jadi ini nanti akan menentukan nilai inersianya, jelas inersianya berbeda ya. Dan juga nilai C-nya. Jarak terjauh dari sentroid ya. Karena jarak terjauh harus kita hitung dari sentroid, ya pertama yang harus kita cari adalah di mana nih sentroidnya ya. Sentroidnya yang mestinya di sini gitu lah. Tapi persisnya di mana harus kita hitung. Sentroidnya ada di situ. Nah, kalau sudah kita tetapkan di sini, nanti kita akan dapatnya terjauhnya entah yang ke atas atau ke bawah. Kayaknya sih kalau begini ke bawah yang terjauhnya. Mungkin ke bawah sini, tapi harus dihitung. Nah, menghitung sentroid masih ingat? Ini momennya akan tetap ini ya, sama ya. Jadi yang ini nggak saya hapus karena analisis strukturnya tetap begini ya. Mau penampangnya seperti apa juga, momen lenturnya tetap seperti ini. Jadi bagian ini bisa saya hapus karena hasilnya sudah ada. Kita mau mencari sentroidnya ada di mana dulu. Nyari sentroid, mudah-mudahan juga masih ingat nih bab terakhir statika yang lalu. Misalnya kita ambil referensi dari bawah, hanya posisi vertikalnya ya, horizontalnya nggak perlu ya. Ya pasti di tengah-tengah sih, tapi dan ini juga gampang. Ya di tengah-tengah yang 30, tapi kan kita perlunya arah vertikal saja. Jadi Y bar ini yang kita perlu cari. Ya. Y bar nilainya kalau ini kita bagi 2. Begitu. Ada yang 90 kali 30 yang atas dan 90 kali 30 yang bawah ya. Jadi Y barnya itu adalah mestinya yang bawah itu adalah 30 kali 90 kalikan jarak ini, sentroidnya dia sendiri. Setengahnya dari 90 ini 45 mestinya. Ditambah dengan ini 90 kali 30 yang atas 30 dan sentroidnya dia sendiri yang atas itu di tengah-tengah situ. Jadi ini 90, ini 15, 105 dibagi dengan luas totalnya ya. Luas totalnya 30 kali 90 tambah 90 kali 30. Itu kita akan dapatkan posisi sentroidnya. 30 kali 90 kali 45 tambah 90 kali 30 kali 105 dibagi 10 kali 90. 75, kebetulan pas angkanya bagus. Jadi barnya 75 mm dari bawah. Kalau ini 75, batasnya tinggal berapa tuh? 75, ini sisa 15 ya. Batasnya 45 ya. Ini 45 mm. Jadi kita punya dua nilai C ya. C bawah
C itu kan jarak terjauh dari sentroid ke tepi luar penampang atau tepi atas atau tepi bawah. Jadi C bawahnya itu adalah 75 mm. Sedangkan C atasnya itu 45 mm ya. Beda C-nya atas dan bawah. Oke, untuk menghitung momen lentur tadi kita perlu inersia juga. Jadi harus hitung inersianya. Masih ingat teori Maximum sejajarnya pastinya ya. Ini juga nanti kalau problemnya di ujian ya Anda harus hitung di sini inersianya. Nggak bisa dipesan dulu karena penampangnya belum tahu ya di soalnya ya. Ngitungnya sama, sebagian-sebagian ini yang bawah dulu. Yang bawah itu 12 kali 30 kali 90 pangkat 3. Ini inersianya dia sendiri, ditambah dengan pindah sumbunya dari sentroid dia yang ada di situ ke atas. Ya. Ini 45 dari bawah, jadi ini jaraknya adalah, luasnya dulu ya. Luas dikalikan jarak kuadrat, ya. Luasnya adalah 30 kali 90 dikalikan jarak antara ini kuadrat. Sentroidnya ada di sini 45 dikurangi 75 kuadrat, itu yang bawah, tambah yang atas 12 kali 90 kali 30 pangkat 3 tambah dengan luasnya 90 kali 30. Lalu jaraknya posisi sentroidnya 105 dikurangi 75 kuadrat. Inersianya sekian ya. Ini juga mohon diperlancar karena ini materi sebelumnya sebenarnya, materi statika. Ini mencet sebanyak ini, mudah-mudahan saya tidak keliru. Kalau keliru Anda perbaiki sendiri saja. Kalau Anda mencatat ini misalnya 30 kali 90 pangkat 3 atau 12 tambah dengan 30 kali 90 kali 30 kuadrat. Tambah lagi 90 kali 30 pangkat 3 lagi 12 tambah 90 kali 30 kali 30 kuadrat. 23 68,85 kali 10 pangkat 5 milimeter pangkat 4. Oke, sekarang kita sudah punya bahan-bahannya. C-nya sudah ada, bawah dan atas. Inersianya sudah ada. Momen lentur yang terjadi juga sudah ada, M-nya. Kita hapus saja ini. Kita perlu nilai M-nya saja yang 16 kN ya. M-nya nilainya adalah positif 16 kN. Sudah kita hitung tadi. Sehingga sigma max itu saya kasih kode atas gitu ya. Di atas gitu karena C-nya ada dua, ada yang ke atas dan ke bawah berbeda. Tentu kalau yang paling besar ya akan menghasilkan tegangan paling besar yang 75, tapi mestinya nanti satu akan menghasilkan tarik, satu lagi menghasilkan tekan. Jadi kita akan jawab dengan normal maksimum tarik, normal tarik maksimum dan normal tekan maksimum. Jadi atas itu nanti akan mengalami tekan karena momennya momen positif. Itu adalah momen ini 16 M dikalikan C ke atas dibagi dengan I. Dan nilainya adalah 16 kali 10 pangkat 6 karena mau kita jadikan Newton milimeter. Ke atas jaraknya 45 dibagi dengan ini 68,85 kali 10 pangkat 5 ya. Ini nilainya dibagi dengan 68,85 104,6 megapascal. 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 104,6 megapascal.
Karena ini sisi atas, ini tekan ya. Jadi tegangan tekan maksimumnya segini. Yang terjadi pada balok itu. Nah, sedangkan bawah atau tarik yang maksimum itu adalah M yang sama dikalikan C-nya ke bawah dibagi dengan inersia, nilainya bawah di sini 16 kali 10 pangkat 6, C ke bawahnya 75 dibagi dengan inersianya yang sama 68,85 kali 10. Ini 160 kali 75 bagi 8,85. 174,3 MPa tarik ya. Jadi kalau yang ditanya cuma yang terbesar, mestinya jawabannya yang ini 174,3. Tapi kalau misalnya tarik dan tekan, karena kita jawabnya sekalian, soalnya kita ganti aja. Tegangan normal maksimum tekan dan tarik terjadi, sehingga dua-duanya sudah kita jawab. Tekan maksimumnya 104,6. Terjadinya di mana? Di tengah-tengah balok tadi, karena momen maksimumnya di tengah balok, di sisi sebelah atas, yang ini. Ini juga terjadi di tengah-tengah balok, karena momen terbesarnya yang 16 itu di tengah-tengah balok, di tengah sini, tapi di sisi bawah. Ya, sudah mulai makin seru ya, karena strukturnya gitu. Tegangannya sih ya begini-begini saja. MC per I atau MY per I kalau sembarang tempat, hanya itu formula yang kita peroleh saat ini, dan sampai akhir momen lentur juga formula yang kita hadapi cuma ini. Tapi yang makin rumit itu adalah strukturnya.